11 jam kemudian kita akan sampai Surabaya, dan besok pagi kemungkinan kita nyampe Banyuwangi. CC 201. Balik lagi di channel gue, channel Husnil Huluki. Hari ini di pagi yang ceria, cerah, sedikit panas, sedikit gerah di stasiun Pasar Senen. Kita akan melakukan perjalanan menuju Surabaya menggunakan kereta api Dharma Wangsa. Ini akan menjadi perjalanan ekonomi terpanjang gue selanjutnya setelah naik Serayu. Tapi kalau Serayu cuma sampai Jawa Tengah, ini langsung sampai Surabaya Pasar Turi. Kurang lebih sekitar 10 jam, 10.52 menit kalau nggak salah. Jadi totalnya 11 jam, berangkat dari Jakarta jam 8.55, nanti finish di Surabaya itu 19.37. Ini gue sekarang udah di stasiun Pasar Senen. Ini untuk opening aja, nanti gimana ceritanya, gimana kelanjutannya, lanjut. Ini penampakan stasiun Pasar Senen di pagi hari ini. Cukup ramai, ada yang lagi syuting di situ, jadi memang ramai. Ya, hari ini kita Dharma Wangsa, seharusnya sih Dharma Wangsa udah bisa masuk ke peron karena udah 1 jam sebelum berangkatan kan. Dan ini kan stasiun awal, jadi seharusnya ini udah rapi sih. Oke, lanjut. 8.55 KA Dharma Wangsa. Ini sudah tersedia di jalur peron karena memang bentar lagi ya, mungkin sekitar ya 50 menit lagi keretanya akan berangkat. Jadi ini udah masuk peron seharusnya kita. Kita cekin dulu. Sini pakai KTP. Jangan lupa bawa KTP ya. Ini cekin pakai KTP lu. Oke, cekin sebentar. Cek vaksin segala macam. Makasih Bu. Hai Pak. Oh, belum. Jalur 1 Dharma Wangsa. Dharma Wangsa 8.55. Oke, karena kita ada di gerbong paling belakang, kita jadi ke belakang. Nah, ini keretanya. Dharma Wangsa. 11 jam kita akan naik ini. Oke, 11 jam kemudian kita akan sampai Surabaya, dan besok pagi kemungkinan kita nyampe Banyuwangi. CC 201 depo induk Purwokerto. Purwokerto. Ini ada 13 rangkaian gerbong, dan gua ada di gerbong paling belakang, dan eksekutifnya itu ada di depan. Jadi ada eksekutif dan ekonominya ekonomi biasa, ekonomi jalan dulu. Tapi gue lebih suka ekonomi zaman dulu sih, lebih lega aja. Ekonomi 6, letaknya di gerbong paling belakang. Oke, nomor 112 di depan. Ekonomi 2. Di gerbong belakang. Jadi ini kereta ada 13 rangkaian gerbong. Panjang banget coy, panjang. Ini nanti dia kemungkinan di gerbong yang terakhir itu nggak dapat peron kayaknya. Gerbong 13 kayaknya nggak dapat peron. Feel like a monster. Oke, masih terus berjalan. Ini kereta masih lama berangkatnya, tapi gue boarding dulu, naruh tas dulu biar lebih enak karena bawaan tasnya terlalu berat juga. Ini kelasnya E, mungkin hanya 90 km per jam kecepatannya, nggak bisa lebih. Tapi ini full pinggir laut. Nanti rutenya itu pinggir laut terus sepanjang Pantura, nggak kayak biasanya naik Argo Bromo, bukan, Gajayana, Gaya Baru Malam Selatan. Itu mereka Surabayanya Gubeng via selatan, jadi lebih memutar, lebih lama.
Nah kalau yang ini lebih cepat seharusnya, karena ya lurus, nggak pakai belok-belok. Biasanya naik kereta belok-belok kita. Jauh kalau belok lewat Madiun, lewat sana Mojokerto itu jauh. Kalau ini jatuh. Oke. Ini kita naik di gerbong terakhir dengan tujuan Surabaya Pasar Turi. Masuk di sini aja. Oke, keretanya masih diparkir, belum jalan, masih lama nih. Di ekonomi 22E. Oh, pas kita di belakang ternyata. Seatnya cakep. Ini semua di sini semua Iya. ya. Gerbong 6. Nah. 22E, 22. Belakang terus. Oke, kita duduk di sini berarti. Ini bener. Ini bener. 21, 22. View-nya langsung back right. Bisa back right? Oke, biar langsung back right, jadi wah mantep nih. Kereta ini akan melayani rute dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi dengan estimasi waktunya itu 10 jam sekian, 10 jam 37 menit kalau nggak salah. Tapi lebih lama Erlangga. Erlangga itu makan waktu hampir setengah 12 jam. Ini hanya 10 jam dan Erlangga nanti ada di belakang dia sekitar jam 12 siang. Oke, jadi ini gue dapet kursi yang pas, arah yang tepat, maju ke sana ternyata. Gue kira keretanya tuh arahnya ke sana, tapi ternyata dia ke sana gerbongnya pas. 22E gerbong 6 itu ekonomi paling belakang. Jadi yang paling depan itu ada eksekutif. Ini mungkin salah satu kereta terpanjang juga setelah Jayakarta Premium, terus Gumarang, terus sama ini Dharma Wangsa. 13 gerbong, rutenya rute lurus. Jadi nggak ada naik-naik turun naik gunung gitulah. View-nya ini view sawah pinggir laut, ya pokoknya full pantura lah. Jadi kan cuma lurus-lurus doang gitu. Paling nanti kalau misalnya ketemu hutan-hutan itu mungkin nanti deket-deket Cepu Blora mungkin ya, karena kan dia lewat situ. Ya nanti serunya kayak gimana lanjut aja nih. Ini jadi salah satu trip terpanjang gue naik kereta juga, karena habis dari sini mungkin gue langsung naik Wijaya Kusuma, tujuannya itu Banyuwangi kayak gitu. Nanti gimana keseruannya lanjut aja nanti. Oh iya, ini sedikit review keretanya. Ini keretanya ini Dipo induknya itu Purwokerto PWT, tapi kalau untuk gerbongnya ini dia K3066661 BL. Ya mungkin kalau ada yang ngerti bisa dijelasin ya, kayak gini kan emang gue kurang ngerti nih. Nih gerbongnya itu ada itu kayaknya dia kecepatan maksimalnya hanya mungkin sekitar 90, tidak bisa sampai 120 km/jam. Ini masih yang ya tapi nggak apa-apa lah, kita nikmatinnya perjalanan panjang kita hari ini Jakarta Senen kayak gitu. Masih lama, jadi kita istirahat dulu di sini. Kita lihat dulu dalamnya kayak gini. Ekonominya ekonomi model lama yang kacanya yang hadap-hadapan gitu lah. Ya, ini setiap ini ada casan juga. Setiap ini juga ada casan. Nanti gue berdua nggak tahu siapa, tapi ada 2 orang yang duduk sama gue di deretan bangku yang sama. 22D, 22E. Nah, ini juga berdua. Jadi kita cuma berdua doang di depan. Dan ada beberapa gerbong yang kosong juga kayak gitu. Ini masih lama, keretanya juga belum dinyalain. Akhirnya kita naik kereta lagi. Oke, next trip. See you. Ya, sekilas info, kereta ini nanti akan banyak berhenti juga di sepanjang jalur Pantura, mulai dari Jakarta. Ini nanti di Cikampek berhenti juga, di Cikampek berhenti, ntar di Cirebon itu kalau salah Cirebon Perujakan, bukan Cirebon kota, karena ini kan ekonomi masuknya. Biarpun di depan ada eksekutif, tapi tetap kelas ekonomi yang berhentinya itu ya banyak berhentinya pasti. Jadi nanti di Cirebon Perujakan berhenti, terus nanti berhenti lagi itu kalau nggak salah di Tegal, Brebes, banyak nanti Pekalongan berhenti, Batang, wah banyak ini pokoknya sampai masuknya di Semarang itu kalau nggak salah ini masuk di Semarang Poncol. Makanya di Surabaya Pasar Turi. Makanya ini salah satu kereta yang cukup banyak berhentinya juga. Ya menarik pokoknya. Ini kalau menurut gue yang suka ngetrip, ini namanya kereta kelas uji nyali. Karena memang bener lama banget. Kalau misalnya naik Argo itu paling cuman
8 jam kalau naik Argo. Tapi kalau naik Gajayana iya lama naik Gajayana ke Malang. Kalau naiknya Argo Bromo Anggrek itu yang Surabaya mungkin sekitar hanya 8 jam. Makanya kalau mau sih mending naik Argo. Cuman beda Argo dan ekonomi ini kan bener-bener yang harganya tuh bedanya 2 kali lipat banget kan. Argo Bromo Anggrek itu kalau nggak salah sekarang 450 naik dari Gambir, dan ini cuma 200.000 kalau kalian mesennya 1 bulan sebelum pergi. Itu kalau nggak salah masih ada tiket yang 190. Kalau kalian mau murah banget harganya 104 itu adanya nanti di belakang ini ada Erlangga, dan itu full seat, penuh banget asli, penuh banget parah. Udah lihat gua kemarin Erlangga itu nanti penuh banget, dan dia berangkat itu sekitar jam 11.30 kalau nggak salah, setengah 12, dan nyampe di Surabaya itu jam setengah 12 malam. Beda sekitar 3 jam sama ini, dan ini lebih cepat 1 jam sedikit lebih cepat daripada Erlangga nanti yang di belakang. Memang Erlangga tarifnya tarif rakyat banget, cuma 104.000 coy, gila nyampe Surabaya. Gue ngincer itu sebenarnya, cuman ya udahlah, kita naik ini aja, nanti baru kita baru nanti di sini baru ke Surabaya Bungarasi. Nanti kalau masih bisa ke Bali kita ke Bali, tapi kalau udah nggak bisa ke Bali ya udah kita sampai Banyuwangi aja kayak gitu. Thank you. Lanjut tripnya kayak gimana guys? Lanjut. Ya, sisa 5 menit lagi kereta api Dharma Wangsa akan segera diberangkatkan normal ya. 8.48. Ini sebentar lagi akan berangkat, makanya kita segerakan aja untuk naik. 5 menit lagi keretanya akan berangkat menuju Surabaya Pasar Turi dengan pemberhentian mungkin ada sekitar 11 sampai 12 kali berhenti ini kereta. Ya lama pokoknya, sampai bosen kita naik kereta ini, baru kita turun nanti di Surabaya. Jadi kita masih lama banget perjalanannya guys. Thanks, lanjut guys. Kereta ini nanti akan banyak berhenti. Ini sekarang udah jalan tepat di 8.55. Keretanya akan banyak berhenti, mungkin nanti pertama ini pasti berhenti kayaknya di Cibitung, kayak nggak berhenti, berarti mungkin Cikarang, nanti terus langsung di Cikampek, habis itu di Pagaden. Kemarin tadi gue lihat jadwalnya si Pagaden, tapi Pagaden sama Cikampek kayaknya sama deh, nggak jauh beda. Terus nanti mungkin lama nanti di Cirebon, Perujakan biasanya lama kalau di Cirebon tuh, stasiun-stasiun gede kan. Nanti langsung lagi mungkin lama lagi di Tegal, Brebes, nanti Cepu. Gue belum pernah lewat stasiun Cepu, jadi kenapa gue ngambil kereta ini bukan gaya baru Malam Selatan lagi, atau mungkin ya beberapa kereta kayak Jayakarta Premium itu kan lewatnya selatan, karena gue lewat selatan udah sering. Yang belum pernah itu lewat jalur utara kayak gini. Lewat jalur utara ini gue belum pernah, jadi gue akan coba jalur utara. Nanti jangan lupa ditonton videonya, di like, comment, subscribe juga, di share juga boleh kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian semua. Nanti lanjut lagi, ini masih lama banget, parah. Ini baru jam 8.55, sekitar jam 9 pagi. Nanti finish di Surabaya itu jam
Di Surabaya itu nanti jam 19.39. Ini benar-benar perjalanan yang panjang, uji nyali banget. Dan kebetulan untungnya hari ini ekonominya kosong. Ya sampai Surabaya begini-begini aja lah. Mungkin nanti sampai Surabaya lebih sepi lagi karena biasanya lebih banyak turun di Semarang. Jadi untuk full trip itu biasanya jarang. Kadang sampai full trip itu paling sendirian aja. Thank you. Oh, ada AC-nya, AC sentral ini dingin banget sih. Masih pagi ya. Ntar kita mau panas kali. Jalur selatan kan panas. Jalur selatan, jalur utara. Jalur selatan dingin, gunungan. Full tripnya sini. Stasiun Jatinegara. Stasiun Jatinegara ini sekarang udah nggak bisa naikin penumpang kalau nggak salah. Jadi Jatinegara ini hanya bisa untuk nurun. Jadi kereta ini nggak bakal terlalu kenceng-kenceng banget kayak kereta-kereta yang lain. Ini udah masuk daerah, mungkin Bekasi menuju Cikarang kali. Sekarang ini, aduh, amat di sini. Bener ini. Sekarang kita ada di stasiun Kerawang. Ini ya ini biasanya nih naik-naik yang ini nih apa namanya Walahar Express ya. Yang tujuannya itu ke kereta api lokal tujuan Cikarang, kereta api lokal tujuan Cikarang rangkaiannya masuk stasiun Kelari. Nanti kereta kita bakal disamber. Dilewati sama Taksaka. Wah, Taksaka Jogja-Jakarta cuma 6 jam, 6-7 jam kalau nggak salah. Dan dari sana masuk Walahar Express. Ini iya bener Walahar Express ini. Cikarang Purwakarta. Rp5.000. Sangat murah sekali. Kereta api murah ini. Nanti dari sana baru samber nyawa. Nanti dari sana. Gua bilang samber nyawa ya Taksaka. Nggak kenal pelan dia. Kapan-kapan kita cobain ini ya. Ini CC201 depo induknya Bandung. Ekonomi Walahar Express. Seru kayak naik kereta gini dengan Purwakarta Cikarang. Ini jamnya banyak kereta ini nih, hampir mungkin sehari 5 kali pemberangkatan kali. Sebelum maghrib. Rp11.000 sampai Bandung. Cepat. Ini dulu karena samber nyawa. Banyak debunya, banyak anginnya kencang. Dan coy. Anjir kenceng banget itu. Kita odong-odong jalan lagi. Gila tadi Taksaka emang edan sih. Target nyampe Jogja 7 jam ya. Hitung banget anjir. Edan. Kita naik kan bentar berhenti. Tadi berhenti. Nanti pasti disalip lagi ntar sama Argo Dwi Pangga tambahan kayaknya. Argo Dwi Pangga tambahan itu kan jam 9 pagi dari Jogja, dari Jakarta. Kan gue pernah naik tuh. Nah nanti pasti disalip lagi nih sama Argo Dwi Pangga. Tapi mungkin disalipnya nanti di antara Cikampek atau Cirebon. Nanti di daerah Tegal mungkin bisa disalip lagi sama Cirebon Express. Pokoknya sini kereta disalip mulu pasti dah. Oh, udah mulai paham kita sama dunia perkereta apian. Maskernya upgrade. Yang kemarin itu bungkusnya lebih gede dan lebih panjang, yang burung mau banyak banget itu. Udah berapa kali gue naik kereta ya, kayak banget dah. Terus ini upgrade ke yang lebih kecil plastiknya, tempatnya juga lebih kecil, lebih ramping, lebih ringkes gitu lah. Lumayan sih tempatnya ini, gue kumpulin. Maskernya juga yang KN95, bukan masker yang kayak kemarin itu. Ini naik pangkat di maskernya, tapi pengecilan di bungkusnya. Ya ini dilipat, kalau yang kemarin kan nggak dilipat gini. Tapi gue pernah suka KN95, nggak bisa nafas. Kumpulin aja. Oke. Jauh perjalanan. Kosong coy, kosong. Sampai. Oh iya. Sekedar tips untuk kalian
kalian yang suka pergi sendirian, kan kalau pergi sendirian itu kan bete ya. Hal paling bete itu kalau pergi sendirian coy, bete banget. Makanya gue kalau pergi sendirian itu biasanya bawa bekalnya banyak, jajanan, biskuit, apa aja. Nah, kalau nggak makan, bete banget. Terlebih ini kan KA-nya jarak jauh, 10 jam perjalanan sendirian, nggak ada teman ngobrol, katanya kosong juga. Jadi nggak ada yang dimakan ya bete. Makanya kita ngunyah. Nah sementara kan kalau naik kereta ini kan nggak boleh merokok, rokoknya di setiap stasiun kan, jadi makin lama aja tuh. Ya tips gue itu sih ya, yang suka pergi-pergi sendirian, jalan-jalan sendirian, mungkin bisa berbagi tips nanti di videonya, bisa berbagi ini tips-tips buat ngilangin bosan ketika lu sendirian tanpa harus ngobrol tuh gimana. Ya kalau gue mau makan, makan menjadi jalan terbaik. Selalu menjadi yang terbaik. Gitu, kalau nggak makan ya kita bete. Ribut dulu. Tadi makan ke bolu mau makannya. Karena gitu coy, sendirian itu bener-bener kayak lo harus bisa memanfaatkan kamera lo untuk ngobrol, HP lo untuk ya ngedit video sambil jalan. Jadi tuh ngedit tuh nggak harus di rumah, ngedit di sambil jalan juga bisa. Pakai handphone itu dicoba banget sih. Aplikasi editing sekarang tuh udah bagus-bagus, udah pro, jadi ya lumayan banget. Nanti lanjut lagi ya, nanti gue jelasin setiap stasiunnya di mana aja, berhentinya di mana aja. Tadi gue udah kelewatan satu di Pagaden, dia nggak berhenti di Cikampek tapi dia berhenti di Pagaden di depan kayak gitu. Mungkin karena ini ekonomi ya, jadi berhentinya nggak sembarangan berhenti dulu, berhentinya malah di stasiun-stasiun kecil gitu. Lanjut, thank you. Ini perdesaan, udah sekolah ya santai dia tengah-tengah tahun. Kalau Cirebon yang asli bisa ini standar aja. Terima kasih. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cirebon Grojagan Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Grojagan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Cirebon Grojagan. Jadi Cirebon yang utama itu stasiunnya ada di depan sana. Itu biasanya untuk kereta-kereta yang eksekutif. Nah, untuk yang kereta ekonomi premium yang gerbongnya total panjang sampai 13 di ujung sana, gerbongnya jauh banget. Itu biasanya berhentinya di stasiun nomor 2-nya. Kayak Jogja Lempuyangan. Kalau Cirebon Grojagan kayak gitu. Jadi bukan stasiunnya dibedakan karena peronnya. Karena peron yang ini kan lebih panjang. Kalau yang stasiun aslinya itu kan peronnya lebih sedikit gitu loh. Makanya berhentinya lebih banyak. Kalau misalnya kereta-kereta ekonomi itu pasti berhentinya di stasiun yang banyak. Kasian kan kalau dia nggak dapat peron gitu, turunnya jauh. Jadi orang pada turun berhenti di sini sekitar 10 menit berhenti di Grojagan. Lama. Dia berjajan. Ada tanda posisi.
Ya lama ini nanti turun sini, lumayan lama di sini. Makanya banyak yang turun ngerokok. Ya kalau misal di stasiun boleh ngerokok di peron-peron sini itu. Makanya yang biasanya ngerokok tuh kalau misal berhenti gini mereka akan turun untuk ngerokok sejenak ya biasanya. Mereka menyebutkan ngerokok sejenak. Ya ini pertama kalinya gua turun di stasiun Cirebon Perujakan. Bukan turun sih, cuma berhenti doang. Biasanya gue biasanya berhenti di sana, di Cirebon yang utama itu, stasiun Cirebon utama. Dan ini pertama kalinya gue turun di Cirebon Perujakan. Dan gue paling suka naik kereta itu kayak gini. Siang kayak gini tuh naik kereta enak banget coy. Vibesnya kelihatan, jalannya kelihatan, pemandangannya kelihatan. Terus kalau sendirian tuh bener-bener nggak ngebosenin. Gue udah kapok naik Gajayana malam-malam. Itu bener-bener yang kayak sepi banget. Nggak ada temennya, nggak ada temen ngobrol, nggak ada yang bisa dilihat juga kayak gitu. Jadi mendingan naik kereta tuh saran gue pagi sampai malam. Kalau ini kan ntar gue dari pagi ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam. Nanti nyampe Surabaya itu kan malam ya, udah nyampe Surabaya gitu maksudnya. Udah tujuan akhir jam 7 malam. Nah jadi kan gue masih ingat pemandangan full nih. Jadi bedanya Perujakan dan stasiun Cirebon yang ada di belakang. Yang di belakang itu stasiunnya kayaknya peronnya lebih pendek. Makanya ekonomi berhenti Perujakan. Karena ekonomi itu rata-rata gerbongnya panjang-panjang coy. Ini ada 13. Jayakarta Premium itu kayaknya lebih dari ini, banyak banget pokoknya gerbongnya kalau ekonomi itu. Makanya ekonomi berhentinya ya selalu di depannya, bukan di stasiun utamanya kayak gitu. Ya gitulah. Ini masih sekitar masih jauh ya. Nah nanti kalau Dharma Wangsa ini kan kalau kita naik Gaya Baru Malam Selatan dia ngambil kanan via selatan sana, Songgom sana, jalur pegunungan. Kalau dia lurus terus nih langsung Pekalongan, yang jalur yang belum pernah gue lewatin. Nanti gue ceritain jalur atu-atu. Oke, thank you. Ada Cirebon Perujakan. Kecil ada Yomart doang. Nggak ada yang menarik. Alpha Express. Nah, skip. Lanjut. Backlight, keren emang backlight. Backlight itu terang banget. Ini stasiun lama nih, itu keren banget. Jadi tuh di sini benar-benar deket banget sama laut. Jadi stasiunnya rata-rata cuma 4 meter di bawah permukaan laut. Makanya kemarin banjir. Bayanginnya cuma 4 meter terus banjir 4 meter, ya tenggelam.
Aslinya Jakarta. Pasar berapa? Semarang Tawang, ini salah satu stasiun terbesar di Pulau Jawa dan ini salah satu stasiun teramai juga. Ini lintas utara teramai ini. Di sebelah kita ada Argo Muria, jurusan relasinya ini Jakarta Gambir. Sekarang pukul setengah 4, 15.30. Dan di sini kayaknya berhentinya cukup lumayan lama, mungkin sekitar 30 menitan, nggak nyampe sih, paling 10 sampai 15 menit di stasiun Semarang Tawang. Oke, kita tunggu dulu. Hai Mbak. Sini akan lebih lama kayaknya di Semarang Tawang, mungkin 15 menit, 10 menit. Nanti kereta baru akan jalan lagi. Begitu. Baik yang ramai baik yang turun juga di Semarang Tawang ini. Oh, ini stasiun ramai banget ya. Set. Pertama kali gue kesini, dan ini ramai banget asli. Oke, ini pertama kali kita di sini. Pertama kali di stasiun Semarang Tawang. Ini ternyata stasiunnya tuh gede banget coy. Asli, gede banget. Dan ini pertama kali kesini juga dan excited dan terkesan sih sebenarnya di stasiun Semarang Tawang ini ya. Ini stasiunnya gede banget, luas gitu. Dan tempat makanannya itu enak deket. Peronnya nggak terlalu ke belakang gitu loh. Kalau dari tadi kan Pekalongan semua peronnya tuh jauh-jauh banget. Nah ini peronnya tuh deket. Muka masih aman. Oke, masih aman. Masih perjalanan masih jauh karena masih 24 jam lagi kita di jalan. Kita baru bisa pulang di minuman, biar seger. Oke. Lima menit lagi, masih lama. Ini lama nih kereta jalan ini. Kayak 5 menit. Jadi ini ntar berangkat sekitar jam setengah 4 sore. Jadi masih sekitar 5 menit lagi di sini. Dan berhenti ini sekitar 15 menit di Semarang Tawang. Habis ini kereta ini tidak akan berhenti lama lagi. Selebihnya paling cuma 2 menit doang sampai Surabaya Pasar Turi. Berarti masih sisa sekitar 4, 5, 6, 7 3 jam setengah lagi sampai Surabaya. Oke, kayak gitu. Ini tercepat berarti. Kalau naik bis nggak nyampe ini Semarang Surabaya bisa berjam-jam kalau naik bis. Tapi kalau naik kereta cuma 3 jam setengah. Oke, lanjut. Panjang, nanti masih di Semarang Tawang, Rombo, Rado Gatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya Pasar tuh 10 jam. Orangnya motor dikit banget, kayaknya orang dikit ini. Kantor dulu gede. Kereta. Ini apaan KRL? Gedung Sepur. Apaan sih? Nama Gedung Sepur. KAI. Apaan sih?
Vibes. Saat ini Stasiun-stasiun kecil Radu Blatung. Nah, ini udah jauh dari permukaan laut. Ini 52 meter di atas permukaan laut. Biasanya yang tinggi-tinggi itu daerah Jawa Barat, biasanya Jawa Barat, Tasik. Itu tinggi-tinggi banget tuh daerah sana, Karangpucung, Banjarnegara tuh stasiunnya tinggi-tinggi banget di atas permukaan laut dia. Kalau ini udah, tapi udah mulai nanjak sini. Nanti lewat depan Cepu berarti hutan Blora. Nah, lampunya udah dinyalain, lampu malam. Nah, ini peronnya nggak kebagian peron sampai di sini, anjay, ngeri betul. Radu Blatung sekarang jam 5 sore. Dorong. Jaraknya jauh-jauh gini nih, jauh-jauh gini nih, terus sendiri. Biasanya kita berangkat tuh dari excited banget ya, dari kayak semangat banget mau berangkat. Tapi pas udah mau nyampe gitu, ini kan total perjalanannya 11 jam, ini udah 9 jam, tinggal 2 jam terakhir tuh bener-bener kayak udah males coy, ngontennya udah males, pegang kamera pun udah males, kayak aduh udah capek banget, pengen nyampe aja gitu. Dan ini tuh bener-bener masih jauh banget kan, yang kayak ya lumayan, ini masih Radu Blatung, Cepu, Blora masih lumayan, jaraknya masih lumayan banget. Dan kayak udahlah nyampe gitu, kayak aduh selesai. Soalnya gimana ya, ya kalau naik kereta tuh semangatnya di awal-awal doang coy. Awal 4 jam pertama, 5 jam pertama itu masih oke. Sisanya tuh kalau udah trip jarak panjang begini tuh sendiri bener-bener kayak wah, pengen turun aja naik bis. Beda coy, beda rasanya naik bis sama naik kereta. Kalau naik bis nggak bosan berjam-jam. Kenapa? Karena kalau naik bis itu kayak ada yang diajak ngobrol, kadang-kadang supirnya, atau mungkin karena bisnya ya kan, kalau bis kan ada ngalip-ngalipnya, ada ngebutnya, ada pelannya, ada turun naik penumpangnya, ada berhentinya sebentar-sebentar. Itu lebih enak, lebih banyak variasi lah, antara ada tukang jualan masuk turun gitu maksud gua. Tapi kalau ini tuh kayak bener-bener kayak nggak ada sama sekali variasinya cuy. Oh ya udah, dari tadi sawah, tadi yang mendingan tuh ngeliat laut paling. Ini sawah lagi, sawah ini nanti lewat hutan Blora kayaknya, karena dia lewat Cepu berarti nanti dia lewat Blora. Ini kayak gitu, ini udah jauh dari laut juga, udah 54 tadi. Radu Blatung itu 54 meter di atas permukaan laut, berarti udah termasuk tinggi ya, nggak kayak di Semarang yang cuma 4 meter. Dan lebih adem sih, dan lebih dingin juga. Nanti abis ini kita mode ngetrip pakai hoodie, itu udah mode ngetrip jarak jauh ala gua. Kita lanjut lagi kayak gimana. Ya kurang lebih 2 menit 3 menit lah. Oh, ya saya lama. Oke. Dharma Wangsa sekarang sudah berhenti di stasiun Cepu. Harusnya di sini ngisi air ya, karena airnya habis. Sebelah kiri. Pertama kalinya gue ada di Cepu, CPU. Ini menjelang maghrib, ada di stasiun Cepu. Mungkin kalau di sini maghribnya sebentar lagi, karena itu masuk perbatasan Jawa Tengah, udah Jawa Timur kayak Cepu. Ajan guys. Nggak lama kayak berhentinya. Mungkin habis ini kali baru dia ngisi air lagi.
ride di malam hari. Naik kereta dari pagi, siang, sore, malam. Anjay, benar-benar rute panjang ini kereta. Benar-benar dari pagi, siang, sore, malam. Ini malam. Oke, stasiun Lamongan. Pertama kali juga kesini. Pokoknya sepanjang utara pertama kali. Wah, udah nyampe Lamongan. 30 menit lagi yuk, bisa yuk 30 menit lagi yuk. Yuk 30 menit lagi finish Surabaya. Lamongan Station. Selamat datang. Malam, Pak, malam. Dengan kereta api Dharma Wangsa. Perjalanan Anda telah sampai di stasiun Lamongan. Sebelum turun periksa dan berhenti kembali, barang-barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam kereta. Udah mode ngetrip. Kupluk jaket kan, udah ngetrip ini. Ini kelihatan. Jakarta 684 km, Surabaya 41 km. Ini udah sampai Surabaya Pasar Turi. Ini gue udah ganti outfit juga. Kita siap berperang ya kan, bertempur mencari konten di terminal Bungurasi. Jadi abis ini kita langsung ke Bungurasi. Tapi sebelumnya kita mungkin makan dulu coy. Pasti yang penting makan dulu, nyari pondasi. Karena masih jauh banget perjalanan kita dari sini sampai ke Tapang sih, pengennya ke Bali. Tapi kenapa ya? Tadi nanya-nanya ke Bali, sampai Bali itu jam 9 pagi, terus dapat hotel yang check-innya bebas gitu 9 pagi sampai 9 malam. Mahal di Bali, hotelnya udah mahal. Jadi kalau balik lagi nggak kejar. Kalau nggak itu ngantuk juga, nggak tidur. Jadi kayaknya balik aja langsung, nanti istirahat di Surabaya. Hari ketiga baru kita balik ke barat lewat ya antara pensi naik Sari Harum sih. Jadi kita lihat aja. Oke. Ini udah full banget, siap pulang, siap berangkat lagi. Surabaya, akhirnya sampai 10 jam coy, 10 jam. Iya, ada kereta apa itu? Kepalanya doang. Wah, Surabaya Pasar Turi guys. Ini pertama kalinya kita berturun di sini. Akhirnya setelah 11 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini salah satu stasiun terjauh yang ada di Pulau Jawa, dan ini adalah salah satu kereta yang rutenya paling lama di Pulau Jawa, yaitu 11 jam. Dan kita nanti akan cobain kapan-kapan Wijaya Kusuma. Dan thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe video gua. Nanti lanjut lagi, habis ini kita mau rapi-rapi, mau makan juga, ya segala macam, pokoknya mau bersih-bersih. Berkesan banget pokoknya. Berkesan banget. Ini pertama kalinya kita ke Surabaya Pasar Turi. Nanti kita lanjut lagi. Habis ini nyari makan, terus sholat. Ya pokoknya macam-macam, kita bersih-bersih dulu. Oke, thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe video gua. Kita bikin video campur, nggak bis, kereta, truk, semuanya kita cobain. Pokoknya ada angkutan yang bisa dinaikin, kita naikin. Thank you. See you next trip. Surabaya Pasar Turi. Ada logonya keretanya. Nggak ada bacaan gitu. KA Dharma Wangsa. Copot ini. Asik lagu. Thank you Pak Dharma Wangsa sudah mengantarkan kita dengan selamat. Alhamdulillah sampai Surabaya.